Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ilham Marjuki, mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025, Kemenang, mata pelajaran Bahasa Arab LPTK UIN Raden Patah Palembang. Hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring pada siswa kelas 9 fase D MTSN 1 Garut. Dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning pada materi Jamalut Tabi'ah dengan kaidah fi'il amar serta tasrifannya. Berikut praktik pembelajaran yang saya lakukan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan dipimpin untuk berdoa. Isti'adan. Siap. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi robba wa absen dulu ya. Ataya, bumi, jiran. Silakan supaya pembelajaran lebih nyaman, silakan dicek dulu apakah ada sampah di depan mejanya. Baik, supaya lebih semangat lagi belajarnya, kita mulai dengan express inisial. Siap. 1, 2, 3. Lau anta sa'idun sofi jadai. Lau anta sa'idun sofi jadai. Lau anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Lau anta sa'idun sofi jadai. Lau anta sa'idun kopi rosa. Lau anta sa'idun kopi rosa. Lau anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Lau anta sa'idun toti rosa. Lau anta sa'idun istiqrijlai. Lau anta sa'idun istiqrijlai. Lau anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Lau anta sa'idun istiqrijlai. Lau anta sa'idun fakul hore. Hore. Lau anta sa'idun fakul hore. Hore. Lau anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Lau anta sa'idun fakul hore. Hore. Sebagai siswa kita harus giat belajar, kita harus semangat dalam belajar. Karena apa? Karena masing-masing dari kalian itu pasti mempunyai cita-cita, dan cita-cita tersebut harus diperjuangkan. Dan juga ingat, ada sebuah filosofi mengenai kayu. Nah, bagaimana supaya kayu itu bisa berguna, supaya kayu itu bisa dimanfaatkan. Jika kita tidak ingin disakiti, kita tidak ingin capek-capek dalam belajar, mungkin seperti kayu yang ketika ditebang tidak dihaluskan, tidak dicat, tidak dipaku. Akhirnya apa? Akhirnya paling menjadi kayu bakar. Tapi ketika dia siap dihaluskan, siap dicat, siap dipaku, akhirnya ada yang menjadi meja, menjadi kursi, menjadi papan tulis, sehingga bermanfaat. Ketika kita tidak mau berlelah-lelah dalam belajar, maka tentunya kita mungkin tidak akan menjadi orang yang bermanfaat. Baik bermanfaat untuk diri, keluarga, maupun orang lain. Adapun profil pelajaran Pancasila yang akan dicapai pada pembelajaran ini, yang pertama, karena kita mempelajari dengan metode PBL, tentunya harus bernalar kritis, ya. Juga nanti dalam diskusi harus bergotong royong, ya. Nanti juga harus saling menghargai ketika bertanya, ketika menjawab juga.
Nah, rahmatan lil alamin juga kita harus laksanakan, yaitu dengan saling menghargai, saling menghormati, ya, tasamunya, ta'adubnya dengan sesama siswa. Itu untuk rahmatan lil profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Kita sekarang akan belajar mengenai jamal tabi'ah. Oke. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa arti jamal tabi'ah? Saya Pak. Oh iya, silakan kira. Jamal tabiah itu artinya keindahan alam. Oke, ya betul. Jamal tabi'ah adalah keindahan alam. Jamal keindahan atau ya itu alam. Selain mempelajari materi jamal tabi'ah, kita juga akan mempelajari tentang kaidah fi'il amar dan tasifannya. Oke, dari kalian apakah ada yang pernah mendengar atau pernah tahu apa itu fi'il amar? Ya Pak, Oh iya, silakan Susan. saya pernah mendengar kata fi'il amar pada saat Bapak menjelaskan jenis-jenis fi'il. Fi'il amar sendiri itu adalah kata perintah. Oh iya, betul ya. Jadi fi'il amar itu adalah kata perintah ya. Kita telah mempelajari jenis-jenis fi'il itu ada 3 ya. Pertama fi'il madhi, kedua fi'il mudhari, dan yang ketiga fi'il amar. Kita akan mengenal bacaan atau qiraat yang berkaitan dengan jamal tabi'ah. Ya, kita baca dulu bareng-bareng ya. Bapak dulu kemudian kalian ikuti. At-tabi'atu jamilatun wa tastahiqul ihtiram. At-tabi'atu jamilatun wa tastahiqul ihtiram. Ifad al-bi'ah nadhifatan. Ifad al-bi'ah. Kita belajar sebelum ke fi'il amar ya. Kita mengingat-ingat dulu, tadi sudah disinggung mengenai jenis-jenis fi'il dulu ya. Fi'il itu ada berapa? 3. Ya, yang pertama apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi artinya apa? Kata kerja untuk masa lampau ya. Jadi fi'il madhi itu digunakan untuk waktu yang sudah lewat ya. Kemudian yang kedua apa? Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari digunakan untuk apa? Ya, kata kerja untuk masa sekarang atau juga bisa digunakan untuk yang akan datang. Ya. Selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah fi'il amar. Nah, ini fi'il amar itu digunakan untuk kata perintah. Gitu ya. Kalian sudah paham apa yang tadi Bapak jelaskan? Paham? Oke. Paham tuh? Paham. Barangkali ada yang mau bertanya dulu? Ya Pak, izin bertanya. Oh iya, silakan. Hai ini dia. Oke. Pertanyaan saya Pak, ada berapa jenis fi'il amar dalam konteks penggunaan dan bentuknya Pak? Oke, terima kasih. Fi'il amar itu sebenarnya bisa 2 ya. Ada fi'il amar ghaib dan fi'il amar hadir ya. Fi'il amar ghaib itu ditunjukkan untuk memerintah orang ketiga. Dan biasanya menggunakan lam amar. Liyaktub, liyaktuba, liyaktubu. Nah, litaktub, litaktuba, liyaktub. Kemudian yang kedua fi'il amar yang sering kita dengar atau yang kita pelajari pada hari ini, yaitu fi'il amar hadir ya. Itu ditunjukkan untuk memerintah orang yang di depan kita atau lawan bicara kita. Seperti tadi uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktub. Gitu. Ya. Paham? Sudah? Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, silakan sesi ya. Izin bertanya, apa contoh fi'il amar yang sering digunakan siswa saat meminta bantuan kepada guru? Pertanyaan yang bagus ya. Nah, jadi misalkan mungkin pertanyaannya contoh fi'il amar dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan contoh penggunaannya ketika siswa ingin menggunakan fi'il amar kepada guru. Nah, contohnya misalkan ta'allamni. Nah, ajari saya gitu. Ta'allamni hada dars. Ajari saya pelajaran ini. Gitu. Atau misalkan kata lain sa'idni, bantu saya gitu. Bantu saya. Pak, apa nih Ustaz? Sa'idni. Ketika ada kesulitan maka gunakan kata-kata tersebut. Seperti itu. Ya, bagus. Mungkin itu saja ya untuk pertanyaan 2 dulu ya, karena kita akan berlanjut ke tahapan selanjutnya.
Supaya lebih memahami dan mendalami materi yang Bapak sampaikan pada hari ini, nah sekarang kita akan buat kelompok menjadi 6 kelompok. Nanti Bapak kalian juga menyelesaikan masalah-masalah yang ada di LKPD untuk memahami, mendalami apa yang kita pelajari. Kemudian nanti masing-masing perwakilan dari tiap kelompok itu mempresentasikan ke depan apa yang kalian selesaikan ya di LKPD tersebut. Ya, paham? Ya, oke. Ya, silakan berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing yang telah Bapak bagikan. Akan bagi ya KPD untuk masing-masing kelompok. Nah, ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 5, kata apa ini? Jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bumi, perwakilan dari kelompok 3. Di sini di kelompok kami kita mendapatkan kalimat fiil yafqahu. Di sini saya akan menjelaskan perubahan dari fiil mudhari ke fiil amarnya. Yang pertama, dari kelompok lain ada yang menanggapi atau bertanya ke kelompok 3? Ya, silakan. Boleh. Bagaimana kalimat perintah untuk 2 orang perempuan dari kata yafqahu? jadi yang buat orang perempuan itu yang antuma. Yang antuma itu kalau fiil mudhari'nya awalnya tuh taftahani, pas ke buat bertandanya kata perintahnya iftaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, saya Kiran, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan. Di sini kelompok kami ke bagian kata masalah yang suruh. Di sini saya akan merubahnya ke bentuk fiil amar. Baik, setelah dijelaskan tadi oleh kelompok 1, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau bertanya? Saya Pak. Iya, dari kelompok 2 ya. Boleh berdiri. Ya. Perkenalkan, nama saya Susan.
utusan perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa hamzah pada kata unsur berharakat dhammah? Kenapa tidak kasroh atau fathah? Baik, yang ini ya. Nah kan tadi sudah dijelaskan sama Bapak, kalau si ain fiilnya harakatnya dhammah, hamzahnya juga dhammah. Kalau ain fiil harakatnya kasroh atau fathah, si hamzahnya berharakat kasroh. Jadi gitu. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Baik anak-anak, kita telah mempelajari materi tentang jamal tabi'ah dan juga kita telah mempelajari fi'il amar juga tasrifannya. Bahkan kalian sudah mendiskusikan permasalahan-permasalahan tahapan-tahapan pembuatan fi'il amar dari fi'il mudhari, bahkan sudah dipresentasikan oleh perwakilan masing-masing kelompok. Nah, setelah tadi dijelaskan dari awal, setelah didiskusikan, setelah dipresentasikan, mungkin dari kalian ada yang masih bertanya-tanya dalam hatinya. Oke, silakan. Masih ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Oke, silakan. Aspen, menyebut diri. Saya ingin bertanya. Oke. Di dalam gelas banyak fi'il amarnya, contohnya Allah maghfirli. Nah, itu kan ya Allah ampunilah aku. Nah, itu tuh kita memperintahkan Allah atau bagaimana? Oke, ya. Dari kata tadi benar, itu menggunakan fi'il amar, ya, perintah. Tapi istilahnya, ya, istilahnya untuk ke Allah, ya, ke Allah itu bukan perintah, tapi doa. Jadi untuk memerintah dari bawah ke atas, terutama dari makhluk ke Allah, itu disebutnya doa. Ya, jadi bukan perintah istilahnya. Itu kesopanan, maknanya itu adalah doa. Jadi doa itu sebenarnya meminta, ya, meminta. Walaupun dalam arti kasar tetap itu fi'il amar, artinya meminta. Jadi itu mungkinnya. Baik itu semuanya. Mari kita simpulkan bersama-sama mengenai materi pelajaran kita pada hari ini. Tadi telah kita bahas mengenai jamalut tabi'ah, keindahan alam. Tentunya kita harus menjaga, melestarikan alam-alam kita. Bagaimana nanti masa depan kita itu tergantung juga alamnya. Ya, ketika alam diruksak, ketika alam dihancurkan, maka masa depan anak kita, masa depan anak cucu kita juga akan terancam. Juga selanjutnya mengenai pembahasan fi'il amar tadi, sesuai dengan yang dijelaskan bahwa fi'il amar itu merupakan kata kerja untuk perintah. Ketika kita memerintahkan seseorang di dalam bahasa Arab, maka gunakan fi'il amar. Juga tentunya kita harus tahu tasrifannya, karena dalam bahasa Arab dibedakan mana untuk memerintahkan satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, banyak laki-laki, atau memerintahkan perempuan. Seperti itu. Oke, seperti itu mungkin untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Insya Allah pembelajaran bahasa Arab mengenai fi'il amar itu akan sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Apalagi contohnya kita nanti berangkat haji, ya, berangkat haji. Nah, tentunya kita harus tahu sedikit-sedikit mengenai apa? Mengenai fi'il amar, ya, mengenai fi'il amar supaya bisa dipergunakan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua bisa sukses, ya, bisa sukses, bisa bermanfaat tentunya, karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, ya, bahasa yang sering digunakan oleh orang mukmin, orang Muslim seperti kita. Jadi gunakan bahasa Arab juga dalam kegiatan sehari-hari. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silakan seperti biasa dipimpin doa. Istihadah. Siap. Doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhan